Ya. Tuhan bagi saya belum tentu abang bisa menuhankan dia kan, benar nggak? Oh memang. Abang kan bertanya, alasan Iya. saya untuk menuhankan Yesus. Itu alasan saya, gitu loh. Ya, kan saya nggak menyuruh abang untuk setuju dengan pendapat saya. Abang Yang bertanya, yang saya minta pengajaran Yesusnya, bukan pengajaran dari saudari saya ini. Bang, Kalau dari Kristen jelas alasannya menuhankan karena mengira Yesus Tuhan. inti Nah, yang saya pengajaran, paham? kan Yesus mengatakan itu kasih, itu inti pengajaran Kristus, kasih. setiap Iman, orang pengharapan, yang dan kasih. setiap Kurang orang apa yang itu? Abang mau berdebat lagi? setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kan gitu. Nah, yang saya tanya, suara Yesus yang mana yang Anda dengarkan sampai ada pada poin menuhankan dirinya? Itu yang saya tanya. Bahkan ini abang kan tadi bertanya, nggak gitu pertanyaan tadi. Abang bertanya, apa alasan Anda menuhankan Yesus? Itu pertanyaan Ya. abang. Benar nggak, Bang FIP? Saya tanya, jadi alasannya itu abang bertanya bersandar gitu, tidak kepada suara Yesusnya. Itu. Apa yang mendasari dari suara Yesus sehingga Anda pada posisi menuhankan dirinya, kan itu pertanyaan Kan saya sudah bilang, Bang. Karena Allah begitu mengasihi manusia. Dia menggunakan anaknya Yesus Kristus. Itu salah satu alasan saya menggunakan Yesus. Karena dikaruniakan. Yesus itu adalah anak Allah. Yesus dikaruniakan sebagai juru selamat. Yang nama digunakan itu dia, Yesus itu memang untuk menebus dosa manusia, Bang. Karena manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nggak ada itu. Menebus dosa itu bilang, abang cuma bertanya alasan saya menuhankan Yesus kan? Itu jawaban saya. Saya tidak memaksa abang untuk setuju dengan pendapat saya. Karena abang cuma bertanya. Mungkin ada gitu teman lain yang bisa lebih kena terhadap pertanyaan saya. Iya, gini Bu Pet. Ini si Jum ini merasa orang tak berdosa ini. Jadi gak usah disamakan. Gak usah disamakan kita dengan dia. Kenapa saya menuhankan Yesus? Saya jawab gitu loh. Lah kalau dia nggak setuju dengan pendapat saya itu hadiah. Benar nggak sih? Tapi kan walaupun begitu, gitu loh. Coba tanya dulu dia. Kalau saya, manusia berdosa kasih Jum'nya atau tidak? Coba tanya dulu itu. Coba tanya dulu itu. Iya, manusia berdosa kasih Jum'nya itu. Jadi gini, tanya dulu Bu Pet. Jadi gini, artinya kita pasti selamat kalau kita percaya Yesus karena dia kan juru selamat. Artinya kita akan selamat kalau kita percaya Yesus sebagai apa? Bang, naikin Bang Mes selamat Bang. Kita kan. Bang sebagai apa? Itu dulu. Kan Yesus mengatakan dalam Yohanes 3 nomor 36, Barang siapa percaya kepada Yesus, tanya dulu. Barang siapa percaya Barang siapa percaya kepada Yesus, tanya dulu. Ia beroleh hidup yang kekal, kan gitu. Jangan mau digodok-godok Kristen. Tapi sebaliknya, tetapi barang siapa tidak taat kepada Yesus, ia tidak akan melihat hidup. Ini bahaya ini. Makanya perlu dikaji. Percaya dalam arti apa? Kan gitu. Bang, yang namanya iman, nggak mungkin abang menyelami iman Kristen dengan pola pikir abang yang Muslim. Nggak perlu. Ini sama kayak misalnya kita bahasnya. Kristen, saya nggak perlu memahami iman abang, paham kan? Bahasnya di ini pernyataan Yesus, pernyataan Yesus sendiri. Kan abang tadi cuma bertanya apa? Apa alasan Anda menggunakan Yesus? Ya saya bilang karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Udah titik. Mau abang setuju dengan pendapat saya itu urusan abang gitu loh, pakai logika gitu loh. Kita kan diskusi. Kan tadi dia bilang kita ini nggak debat. Dan dari setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kan gitu. Nah, saya tanya suara Yesus yang mana? Suara Yesus yang mana yang Mbak ini dengarkan sampai Mbak menuhankan Yesus? Kan udah aku bilang, karena begitu besar kasih Allah. Itu bukan suara Yesus. Nah, Anda bertanya tapi Anda menjawab sendiri, nggak usah bertanya. Yohanes 3:16 itu kan suara Yesus kan? Iya, pinter gitu loh. Yang saya tanya suara Yesusnya, Mbak. Yohanes 3:16 itu bukan suara Yesus kan? Ngerti nggak poinnya? Karena kasih Allah yang begitu besar. Iya, Dia terus menurunkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Abang pinter, tapi masa aku harus jelasin? Itu di mana korelasinya dengan kedatangan Yesus kok mati? Yesus itu orang benar. Tahu nggak artinya mengurniakan? Mengurniakan untuk apa? Menebus dosa manusia melalui apa? Oh, di mana ilmunya mengurniakan mati menebus dosa? Lu baca Alkitab, Bang, udah ya, titik. Iya, saya baca. Silakan tunjukkan di mana tertulis itu.
Bang Hepe, Silakan. maaf ya Bang Hepe, saya cuma ditanya sekali alasan untuk menurunkan Yesus, kan itu benar nggak Bang Hepe? Tapi Bang Hepe tahu kalau saya bukan orang yang suka berdebat, karena saya tipe orang, ya maaf, lu bertanya gue jawab. Kalau lu nggak berdebat itu urusan lu gitu Yaudah loh. yang lain aja, yang lain aja. Ini kan sederhana pun ya, nggak perlu kita pakai Ya lu nggak marah-marah kasih gitu ya. pendapat gue lah, gimana sih lu Bang? Enggak, saya tanya suara Yesusnya, Mbak. Suara Oke, Yesus yang saya tanya. bantu jawab ya, Bang. Barang siapa yang berasal dari kebenaran, dia akan mendengarkan suaraku, kan gitu. Ya sabar Suma. Ya, Suma. ya. Saya sabar, silakan. Oke, saya membacakan ayat untuk menjawab Bang Suma ya pertanyaannya. Ini saya ambil dari Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Ini tentang suara Yesus kan. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Demikian Bang Suma. Iya, makanya saya tanya, suara Yesus yang mana yang menjadikan saudara menuhankan dirinya? Simple kan? Suara. Iya. Yang mana suara Yesus itu? Memang mau suara Yesus yang mana sih? Suara Yesus contoh. Suara Yesus Yang contoh. mana tuh? Ya, Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Itu suara Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah, itu suara Yesus. Nah, yang saya tanya, suara Yesus yang mengatakan sesuatu sehingga dia Anda tuhankan, itu yang mana? Sederhana kan? Itu yang Yesus berkata, akulah jalan hidup dan kebenaran, kan suara Yesus juga. Iya betul, dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Betul itu. Itu Iya, suara makanya orang Yesus. Kristen percaya Yesus. Nah, Karena sekarang dia adalah jalan hidup dan kebenaran. Iya, dia bukan tujuan, dia hanya jalan. Nah, Host, makanya saya host. tanya, Tidak bisa. Host, Tidak. naikkan Bang Melki host. jalan ke kantor itu Host. bukan kantor, Mbak. Makanya saya minta suara Yesus yang Anda dengarkan sampai Anda pada posisi menyembah dia, itu suara yang mana, kan gitu. Sederhana saja. Karena memang dia jalan, tapi di Yohanes 14 ayat 10 sampai 14 itu ada loh, aku adalah Bapa apa yang Nggak ada, Bapak nggak juga Nggak ada itu, coba nggak ada itu, dibaca Mbak. Yohanes 14. Host, Justru Ada. kalau Yohanes 14 itu kita Bang akan FYP. sampai kepada poin dia hanya utusan. Enggak. Silakan ada. aja. Ini Aku suara Jikalau Yesus kamu- salah satunya. adalah aku. Sebentar, Jikalau jikalau santai. kamu mengasihi aku, kamu menuruti ini segala ya, perintahku. Juma, Iya, silakan. Juma, kau dengar dulu Juma. Kamu itu ya, dari dulu pertanyaanmu, di mana Yesus, di mana tertulis berkata perkataan Yesus sendiri akan menyembah Dia anak manusia. Kamu pertanyaanmu itu sudah basi sebenarnya. Udah malas juga orang Kristen menjawab pertanyaan. Bukan Bang, sorry, saya luruskan. Pertanyaanmu. Ini saya membawa data tadi. Iya. Yohanes Kamu 8 kan saya bawa data. selalu pertanyakan pertanyaan kamu itu. Akhirnya Yohanes Yesus berkata, 18. kata Yesus kepadanya. Dasarnya kan ada Bang, Percayalah saya bertanya. kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan dari gunung ini dan bukan juga dari ini Ya, kan bahwa Yesus itu menyembah Bapa. Jadi Yang Yesus saya itu tanya adalah menyembah Allah itu dirinya. yang inkarnasi. Ini Menyembah dengar Bapa. dulu. satu-satu, Ah. satu-satu. Jadi Bapa itulah menurut inkarnasi sebagai manusia. Seperti manusia itu adalah Yesus Kristus. Kecuali Dia Anda juga menggunakan Bapa, jurus dia juga inkarnasi. anak manusia, dia juga Bapa. Nah, Kan itu berarti lari ke ajaran Loh. ajaran apa namanya? Kalau ini saja, begini saja. Lari Ya. kemana gitu? Yesus bukan hanya perkataan. Biar aku jawab. Halo, sedikit, selamat sedikit. pagi. Inkarnasi Ya. itu nggak ada Yesus ajarkan. Kamu katanya mau mendengar. Kamu katanya mau mendengar perkataan Yesus langsung. Ini Iya. Yesus berbicara kata Iya, dia Yesus kepadanya. menyembah siapa? Menyembah siapa di sana, Bang? Kepadaku. Percaya juga kepada Bapa yang telah mengutus aku, kan gitu ya? Percayalah
Makanya kau dengar, woi, makanya kau dengar Juma, kau kayak anak kecil aja kau ini. Ya, Katanya tapi kan Ustaz. saya punya hak untuk nyangga, Bos. Ya, Kamu yang apa, ngomong, nanti oh, aku Saya kamu bukan bertanya. jemaat gereja. Kamu Kalau bertanya. jemaat gereja Cuma. manggut-manggut, Iya. bayar perpuluhan. Iya, Kalau saya cuma. enggak. Saya ini muslim. Nanti kau Kamu pikir bertanya, bisa mau- menyelamatkanmu mau ya. dijelasin. Gini, Bang, gini, Bang. Muslim yang bisa Saya- selamat ya. Oke. Saya tengahin dulu, saya tengahin. Santai-santai. Wajar kalau saya bertanya. Gitu. Diam, tunggu, saya tengahin dulu ya, Bang ya. Ya, Ini, Bang ya. Makanya kau dengar Juma, kau Saya tengahin dulu, sorry. Santai aja, Ya, santai, saya santai, dengar, Suma, Bang. Tapi kalau si tidak Suma itu sesuai santai dengan aja. dalil, Iya, ya Suma. pasti saya bantah. Iya, Suma. Kau belum pernah jawab pertanyaanku ya. Gimana tidak Selesai, ya, sesuai? nanti kutanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Jangan kan lari ya, kamu Suma ya. tadi Jangan mau lari ya, mendengar. kalau kutanya. Sudah satu-satu. Mana ada saya lari, saya yang datang ke sini. Oh, susahnya cari kumal Kristen. perkataan Yesus. Lari. Justru saya Halo. tidak akan Jadi gini ya. Kau meludahi aku kan waktu kutanya kau. Tunggu, Bang. Ya. Tunggu. kalau bisa diperhatikan Tunggu, boleh. saya jawab Cuma dulu ya. Ya, silakan. Sabar. Silakan. Sabar. Satu-satu teman-teman. Iya, betul. Cuma kamu kan Saya sendiri di katanya sini mau loh, mendengar langsung ya. dari perkataan Yesus. Iya, tapi Ini Bung, perkataan Yesus saya ini langsung. bukan jemaat Kata gereja, Yesus, ngerti ya? Sabar, Suma. Gantian kalau ngomong. Kau nih nggak punya adab ini di sini. Turunkan aja lah Bang. Itu kan? Ini nggak bisa udah diskusi mulai ini, panas. jangan seperti ini. Nah, kau Satu-satu ya, satu-satu. Panik. Jangan potong. Kan, panik. Aku ditolong kalian aja aku sendiri kok, Suma. Nggak usah sok-sokan. Nggak usah teori, ini buktinya saya di sini. Santai aja. Ya, saya juga pernah Sabar, turun sabar. kalian. Wah, kalian Makanya apa? kau dengar cuma. Silakan. Kau kan bilang. Saya baca dalilnya Kau kan- dulu kau supaya kan kita bilang bisa. Jadi gini, Bang. Ya saya jawab ya, Bang ya. Tolong Iya. satu orang yang Saya menjawab. jawab dulu ya. Silakan, Bang. Oke. Silakan. Saya jawab ya. Makanya kau diam Ya. kalau orang jawab. Oke, tadi kan sudah dijawab Bang Suma ya. Iya. Tadi sudah dijawab sama ya, Mbak siapa tadi ya? Ya, itu berarti udah jawaban loh, Mbak. Iya, Itu saya karena paham. kita buatkan Yesus karena Yohanes Yesus Tuhan. 10 ayat 27 sampai Nah, masalah misalnya ya itu sudah dijawab juga Pak Sepatu tadi ya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah ya. Tapi boleh nggak Nggak ada saya masalah, karena menyangga? kami juga tidak boleh. ya nggak Boleh, tunggu, kan? saya belum selesai Pak. Yang puter-puter itu. Boleh menyangga Bang tapi Suma. iya, tapi kan saya belum selesai. Kendalikan. Saya belum selesai. Iya, jadi gini Bang Suma, Allah itu kan gampang diciptakan ya, karena Allah itu memang gampang diciptakan oleh manusia. Orang bisa pergi ke pantai, bisa menciptakan Allah. Orang bisa ke gunung, bisa menciptakan Allah. Orang ke gua bisa menciptakan Allah. Jadi terserah orang gitu. Misalnya Allah yang diciptakan di abad ke-7, abad ke-10, abad 21 itu kan terserah orang, Bang. Jadi kalau abang datang sini bertanya, ya silakan saja gitu, nggak ada masalah mau bertanya. Lah kan Dan saya kalau sudah dijawab bertanya, ya terus kenapa komat sudah kami? dijawab. Iya. Saya Loh, kan saya dijawab. kembalikan. Anda diam, Kan dijawab. Anda diam. Ini giliran saya. Iya kan dijawab tadi. Diam dulu. Yesus Sudah, mengatakan Suma, di dalam Suma, Yohanes Suma, diem. 18:37, setiap orang Ya. yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Suara Ya, mana kalau yang saudara aku- dengar dari Yesus sampai saudara Oke. mempertuhankan Dia yang adalah manusia? Itu pertanyaan Oke, saya. oke. Jawab. Oke, jawaban saya sederhana saja. Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup," dan bukan si Allah SWT yang bukan Tuhan, yang dijamin Allah SWT Loh, dijamin pasti bukan Yohanes Tuhan juga karena dia jalan. iya, nggak apa-apa. Kenapa dia Siapapun bukan jalannya. Iya, yang jelas Allah bukan Tuhan karena kan dia Tidak celaka itu. apa-apa. Anda Kan kita sudah pernah bahas. Loh, Iya, Anda kan kita udah pernah bahas. Wajar Iya, kalau nggak Anda apa-apa. tidak menuhankan. Nah sekarang Anda menuhankan Iya. Yesus. Sabar. Suara Yesus. Karena Yesus karena bagi kita Yesus Tuhan dan Allah SWT bukan Tuhan. Kan gampang. Saya minta suara Jawabannya Yesusnya, teman. bukan Iya. komat kami. Tadi kan Siapa yang tadi Suara Yesusnya yang saya minta mana? tadi Bang. Mana? 16 Jadi- juga ada. Akulah jalan kebenaran dan Siapa yang hidup. Iya, betul. Islamku mengimani. Iya. Yang saya minta suaranya. Iya, sampai dia- makasih sudah mengimaninya Bang Suma. Tenang aja, Suma. Jadi Santai, nanti dijawab. kan Ya. Maleki gini ini, Bang Maleki Suma. diam dulu dia. Yang lain. Lah, Dia nggak bisa menjawab. Iya, tadi kan sudah dijawab. Iya, Dan sudah siap, saya terima kasih. iya gini Bang. Jadi kan kita kan tidak menuhankan Pertanyaan Allah saya SWT. sederhana.
Ya, jawabannya sederhana karena Saya Markus siapa yang berasal dari Iya. kebenaran pasti mendengarkan suaraku. Nah, suara mana yang kalian Oke. dengar sampai Anda menuhankan? Oke. Jadi kita menuhankan Yesus karena Allah SWT dijamin pasti bukan Tuhan. Kan gampang. Jawaban apa itu? Ya kalau kan emang ada bukti Allah SWT Tuhan. Aduh, Kan parah. nggak ada bukti tuh. Aduh. Emang ada bukti Allah SWT itu Tuhan. Aku tanya. Tadi sudah dijawab, Bang. Ada bukti nggak Allah SWT itu Tuhan? Jawabannya kan Saya Ya, aku jawabannya apa? tanya. Siapa yang Iya, percaya aku akan tanya ke Abang dibaptis dan Suma. diselamatkan. Gantian Bang dong, Zuma. gantian. Saudara Iya. Meleki Dalilmu udah diam, kamu diam. Yang Aku lain lagi. tanya ada bukti nggak Allah SWT itu Tuhan? Nggak bisa jawab. Kan tinggal jawab. Akbar, Yesus menyembah Ada kepada bukti esensi nggak? Ada Yesus bukti itu tidak si Allah Yesus itu itu Tuhan atau menyembah. bukan? Yesus itu menyembah. Yesus itu Iya, iya, Tuhan. si Allah juga menyembah Muhammad. Ada bukti nggak Allah SWT itu Tuhan? Jadi gitu. cuma Aku segini. tanya. Komal Jadi serame jadi nggak bisa jawab. Jadi nggak bisa adalah sumber jawab. Kristennya kayak gini. Ya, oke, jadi nggak bisa jawab kalau Allah SWT itu Tuhan. Kalau nggak bisa jawab ya udah nggak apa-apa. Apa mau adu kuasa ada? Sabar. Kenapa Sabar. ini malah keserupan di rumah sendiri? Jadi begini, Suma. Aku sudah Iya, silakan, menjawab. silakan Bang, silakan. Oke, suaranya yang mengatakan diri Yesus. Cuma Udah, hargai teman Anda yang mau menjawab. Otaknya belum yang sampai lain lagi. sebenarnya. Gak usah nyerang pribadi. Nggak usah mengotak-ngotakan, nggak usah. Jadi Markus 16 itu juga Iya. perkataan Yesus. Siapa Iya. yang percaya akan dibaptis akan diselamatkan. Itu mau apa Iya. lagi kok? Oke, baik. Ya. Percaya dalam arti apa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Mau utusan atau mau apa? Oh, nggak Tapi bisa, begini, nggak bisa. Sebentar, loh, kok Nggak kau bisa yang punya gitu. hak? Nggak Kau bisa. punya hak gitu. Harus Percaya. sesuai dengan suara Yesus, Bang. Harus sesuai dengan suara Yesus, abangku. Ikat jinmu dulu, ku jawab. Lah, harus ya. sesuai suara Yesus kan? Sudah, aku jawab. Diam aja dulu, kau diam dulu. Itu suara Yesus. Ya, dan dia membuktikan. Sebentar, jangan kepotong. Jangan kepotong. Ya. Silakan. Kalau belum saya bilang silahkan, jangan kepotong ya. Iya, tapi jangan emosi, Bang. Santai, atur napas. Jangan santai ya, santai. Yang tadi udah santai. kelelep dia. Sudah, Jangan sampai Anda jadi korban lagi nih. Diam. Santai. Ya, sabar. Suma, silakan. Teman-teman diam. Teman-teman diam dulu. Kau tuh tidak ada apa-apanya. Nanti gua habisi dia. Tenang aja. Nanti dia mau gaya. Tuh, Anda yang mau habisi saya tuh. Jadi kamu santai aja. Santai aja. Alor diam. Alor Ya, diam. biar ku gulung satu-satu. Silakan. Iya. Nah, giliran Santai. Anda, Dewai, Iya, silakan. iya. Oke, jangan kepotong ya. Iya. Yesus ada perkataan mau percaya. Aduh, siapa sih? Om Alor diam dulu ya. Iya. Yuk, udah. Jadi sudah aku kasih ayatnya tadi, salah satunya percaya kepada Dia akan selamat. Iya. Ya, Baik. Sudah. Jangan dipotong dulu. Aku bilang silahkan, kalau kau aku silahkan. Santai kau aja, kasih Nap. ngomong. Nggak Iya, usah santai. emosi. Santai. Nggak usah emosi, kau aja yang mau nanti emosi meludahi aku ya. Relax, Jadi relax. ya Relax. sudah Nah, terus? dibuktikan perkataannya dan perbuatannya dia mampu menyelamatkan orang. Oke. Ya. Udah jangan dipotong dulu. Loh, jangan emosi, santai orang Oh, cuma enggak, kau yang emosi, kau emosi kau. atur napas, Jadi minum dia air. menyelamatkan minum air. orang yang di sebelah kanan Yesus dengan perbuatan, ya. Hari ini juga kau akan bersamaku ke Firdaus. Tapi bohong Satu kan? contoh. Kok bohong? Orang itu masih sampai sekarang masih ada di kubur. Sabar, Enggak ke kau selalu Firdaus. bantah. Kau selalu bantah. Bohong Sabar. itu. Nanti aku bilang, ku silakan. Oke. Suma, Oke. kendalikan jin ibritmu, ya. Jangan emosi, santai aja. Oh enggak, kau emosi, kau selalu itu ya. Jadi sudah aku kasih sebelah kanannya. Kemudian dia membangkitkan Lazarus. Dia terus? bisa membangkitkan orang. Terus? Ya. Sekarang kutanya, apa bukti Allahmu membangkitkan orang? Jawab. Iya, baik. Oke, saya tanggapi yang tadi ya. Saya tanggapi dulu ya. Dijelaskan oleh saudara, percaya kepada Yesus. Paham tidak itu adalah sesuatu yang sangat menyatakan bukti kebohongan Kristen. Data 16 dari Markus itu. Orang yang percaya akan disertai. Salah satu bukti mereka bisa berbahasa asing. Aku mau bicara logika, kira-kira semua mau paham agak pau. Anda ngerti tidak bahasa asing ini yang saya ucapkan barusan? Itu tanda-tanda orang percaya.
dia bisa berbahasa asing, dia memahami bahasa asing. Tapi kan itu bohong. Jadi percaya yang dimaksud Yesus itu bukan seperti yang Anda lakukan. Percaya maksudnya dia adalah utusan Tuhan. Makanya orang yang benar itu akan mendengarkan suaraku. Anda menuhankan Yesus, suara Yesus mana yang Anda gunakan untuk menuhankan dia? Itu satu poin. Kedua, Yesus membangkitkan Lazarus. Banyak. Tapi sabar, jangan panas. Sabar. Iya, yang kedua, Tolong jawab pertanyaan saya ya, fokus ya. Nanti habis itu tolong dijawab pertanyaan saya. yang kedua, yang sabar. Biar sama saya. Sabar. Teman-teman, sabar. Iya, Sabar. nabimu bisa apa? Sabar. Jangan Ya, emosi, nanti santai, Om relax. Alor, nanti dulu ya, Om Alor. Relax. Biar kan Bang Juma jelaskan Apa? dulu. Gitu Yesus dong. bisa bermujizat. Biar Om Iya, Alor ya. tapi Dia itu karena saya dia itu adalah oke, Tuhan Allah sendiri. oke. Dia Oke. bisa apa saja karena memang dia nyata. Dia Ya, turun saya masih ada waktu secara nggak nyata ini? di dunia ini di tengah-tengah manusia. Jangan curhat dulu. Ini giliran. Ini Bang Alor Ini sudah sama giliran saya saya. tadi. Saya belum jawab pertanyaan saya. Tunggu jawaban dia. Tunggu Ini jawaban giliran dia. saya. Iya. Semua aku kasih waktu, aku Ternyata diam. bukan cuma Yesus yang bisa membangkitkan orang mati. Petrus juga bisa, dia membangkitkan debata. Gugur lagi di situ. Tapi Ya, Petrus kan? tidak bisa bangkit sendiri, Bang. Elia juga membangkitkan orang mati. Mereka Gugur juga mati dia tidak di bisa situ. bangkit kembali, Bang. Tapi dia Bedanya sih. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti siapa? Ya Tuhannya. Makanya dia katakan, makananku adalah melakukan pekerjaan Bapa yang diperintahkan untuk Bapaknya melakukan dia pekerjaan. sendiri. Oh, enggak mungkin begitu. Sabar. Nanti Kemudian, aku nunggu jawaban Suma aja. Biarin dia bernarasi, biarin. Kemudian, di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, kitab Anda sendiri yang menerangkan itu. Orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang dari Nazaret itu adalah seorang yang ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Iya, di Quran berarti yang Jangan panjang. Sabar. Anda kan pertanyaannya tadi kan buahnya. Iya, jawabanmu Sabar. jangan melantur kemana-mana. Fokus. Jadi Jawabanmu jelas sekali. Tunggu. Yang lain Iya, diam. Yang lain diam. Yang lain diam. Saya belum selesai. Saya gulung kalian satu-satu. Jangan langsung dua, nggak enak, nyakitin. Ya udah santai. Santai aja dia jawab. Santai aja. Dia belum jawab pertanyaanku sampai saya ini sekarang. Santai aja dulu. Santai aja, Om Alor. Biarkan sama aku. Dia sudah biasa kok sama aku. Jangan emosi dulu. Jangan Alor, santai, alor. Enggak, kau jawab aja, kau ngomong aja diam dulu. Om Alor Alor diam ini, dulu. aduh, Dewa Moloknya terlalu besar ini si Alor ini. Om Alor diam relax. dulu. Di mana Nah, tertulis jadi sabar. Jadi semua yang Yesus lakukan itu, semua yang Yesus lakukan itu adalah mukjizat yang diberikan kepada dia dari Tuhannya. Itu jelas. Di dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Paham ya? Nah, Biarkan terakhir. dia bernarasi. Kesaksian Berjawab. Yesus. Dengarkan. Kesaksian Yesus. Makanya kami tidak percaya kesaksian kalian. Kesaksian Yesus, dengarkan. Ada kesaksianku Yesus yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Ini kitab aku bacakan. Ini kitab aku bacakan. Dewa Molokmu itu disuruh tidur dulu. Di dalam Yohanes 5 nomor 36, Yesus bersaksi tentang dirinya. Kesaksianku ada yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa segala pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itu bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Berarti aku adalah utusan Tuhan. Seperti itu. Udah ya. Nah, silakan. Mana jawabanmu Suma? Kau gabus dari tadi nggak mana? Itu jawaban saya panjang lebar. Memang Mana bukti? Mana bukti satu pertanyaan aja nggak bisa jawab, mampus. Mana? Aku tunggu dari panjang. Apa pertanyaanmu? Saya kan menjawab pertanyaanmu tadi. Apa bukti? Dengarin. Iya, Pak. Aduh Suma. Apa?
dengarin. Iya, aku dengarin. Waktu aku bicara, makanya aku diem. Makanya Iya, aku kok sanggah putus pernyataanmu pertanyaanku. kan yang tidak Sudah rasional tadi. diam. Saatnya aku bicara. Kau nerocos saja dari tadi. Dewa Ya. Molokmu jangan terlalu kenceng. Santai. Diam. Aku diem dari tadi. Kau terlalu banyak ngocop ya. Sudah. Apa? Tuh, Tanya, Om Allah ya apa juga mabuk bukti? juga, Om Allah. Nah, Apa sudah 2 bukti? tergulung. Ya, Apa Om Allah bukti udah Allah? mabuk dia. Hmm. Apa bukti Allahmu ya bisa membawa Muslim ke surga? Oh, Sekarang gitu. pakai dalil Al-Quran ya. Oh, gitu. Contoh berikan, jangan diam dulu. Hmm. Biasakan ikat jinmu ya. Jangan kalau orang belum dipersilakan ngomong, kau ngomong. Oke? Sekarang jawab pakai dalil Quran. Apa bukti Allahmu telah membawa orang diselamatkan di surga? Kasih jawaban satu aja. Oke. Satu saya tanya samamu ya, saya sampaikan samamu. Surga itu belum, nanti setelah kiamat ini datang. Yesus itu yang kau tuhankan itu tidak ke surga. Dia nyangkut di langit. Sudah Suma. Kalau sudah tidak bisa jawab, saya ya jawab sudah, ini. selesai. Saya jawab. Kamu kan sudah jawab, nggak bisa tadi. Dewa Tidak ada, Molokmu. belum ada surga. Dewa Molok yang ada dalam dirimu suruh diam sudah dulu. selesai ya. Kau Nah, nggak bisa sekarang jawab. giliran saya Selesai. jawab. Selesai sudah. Terima kasih teman-teman. Ya udah nggak bisa jawab. Selesai. Selesai. Dengarkan Ya. jawaban saya. Dengarkan. Aku minta kalau enggak ya kamu jujur aja. Ayat-ayat setan enggak usah kau masukkan, kau bawakan ke kami. Enggak apa-apa. Walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Nah, jadi Ya, teman-teman, Allah Yesus Subhanahu wa taala sudah nggak bisa jawab, diam aja jelas semua. memberikan Semua. surga sebagai warisan Jadi, kepada umat Islam. Yesus memberi bukti Ulaika bahwa orang di humul sebelah warithun kanan sudah mampu alladzina membawa Yesus yarithunal ke surga, firdaus ke Firdaus. hum fiha Tapi khalidun. Allahnya Suma tidak pernah Jelas. memberi bukti, dia tidak bisa membukti bahwa ada Muslim yang sudah dibawa ke surga. Beda dengan Yesus. Saya sudah jawab. Yesus di sebelah kanan Yesus sudah bisa buktikan bahwa dia Mana? ke Firdaus. Yang penjahat Dia yang di sudah sebelah ke kanan Yesus itu benar nggak ke Sudah Firdaus? Ada Benar nggak dia ke tulisannya Firdaus? Kristen sudah di surga ya. 2 Korintus 2 ayat 12. 2 Korintus Mimpi. 12 ayat 2. Tahayul. Kau sudah nggak bisa jawab dia. Kalau ada dalilnya Sudah. Yesus ke surga, Mana? kalau Kau ada sudah nggak dalilnya bisa Yesus ke jawab. surga, Diam saya tanya, saja. kalau ada dalilnya Yesus ke mau surga, buat-buatan suara. saya Mau buat-buatan berhenti suara jadi ini. apologet. Kalau ada dalilnya mending Yesus gua ke percaya surga. kepada Yesus yang sudah memberi bukti daripada Allahmu. Tidak Kalau pernah ada memberi bukti dalilnya sama sekali. Yesus ke surga, Tidak ada bukti, saya sudah ada. tutup komal. Yesus, nggak apa-apa, Saya nggak berhenti tutup komal, jadi nggak malaikat apa-apa, maut nggak bagi apa-apa. Kristen. Kalau ada Siapa dalilnya yang Yesus ke suruh kau surga. juga tutup komal, terserah kau. Ya. Nggak ada Cuma dalilnya ke surga. Suara besar-besaran. Kalian ya, hanya sudah. ditipu sama Nggak lembaga ada bukti kalian. Allah SBD Nggak ada sudah Yesus membuktikan tertulis Muslim ke di surga. original teksnya ke surga. Tidak Nggak ada ada. bukti Yesus Allah membangkitkan orang yang dibangkitkan burungnya Suma. Kakak burungnya Suma dipotong-potong dibangkitkan. Yang ada. Nyerang pribadi bisanya. Oh iya memang nggak ada. Jadi tidak ada bukti memang. Allahmu tidak bisa ada bukti Muslim ke surga, ke jannah tidak ada. Sudah kau nggak bisa buktikan, akui dulu. Ya nanti kalau mau Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Ghairul maghdubi alaihim. Ada dalilnya. Ada dalilnya. Ada dalilnya jelas. Ada dalilnya. Yang lain. Saya rasa Dewa ini sudah yang lain kau sudah nggak bisa jawab. Turun Yang lain diturunkan lagi dia, diturunkan. Turunkan. Dia sudah nggak bisa jawab. Dia nggak bisa jawab. Dia nggak bisa Dewa jawab. diturunkan. Dia nggak bisa jawab. Dia nggak bisa jawab. Beliau udah nenekmu kesurupan. Nenekmu Udah kiper kesurupan, semua. dia tolong Nenekmu kiper. diturunkan. Ya. Apa Yang lain lagi, buktinya? yang lain. Tidak ada bukti. Ya buat apa kau sembah Allahmu? Yang lain lagi. Nanti tahunya Dewa nggak selamat. Dewa Adam saja yang ditobatnya diterima. Dewa diusir nggak dari bisa, surga. nggak bisa. Surga nggak bisa jawab. Orang yang Kau disalib nggak di bisa samping jawab. Yesus itu katanya hari Sudah ini ada juga bukti. kau bersama Sudah aku di ada Firdaus. bukti. Sudah ada Faktanya bukti. bohong. Bagus, 3 tergolong. Yang lain lagi silakan. Pertanyaannya sederhana kan?
Orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Nah, suara Yesus yang mana yang kalian dengar? Sampai saudara-saudara Kristen saya itu menuhankan Yesus. Itu dulu. Jangan bergeser dulu dari sana. Kita cari titik terangnya supaya tidak terlalu jauh tersesat. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Yesus mengatakan dirinya utusan. Kami Muslim mendengarkan suara itu. Kami mengimani dia hanya utusan Tuhan. Nah, kalian saudaraku Kristen menuhankan Yesus. Suara Yesus yang mana itu yang kalian gunakan untuk menuhankan dia? Silakan. Yang tadi di Yohanes 10 ayat 27 sampai 28 itu Bang Zuma. Oke, baik. Baik, saudaraku. Yohanes 27 itu Yesus sama sekali tidak menyatakan dirinya adalah Tuhan di sana. Yohanes 10, Yohanes 10. Yes, betul. Domba-dombaku mendengar suaraku. Ya. Mereka mengenal mereka dan mereka mengenal aku dan aku mengenal mereka. Nah, terus itu suara Tuhan Yesus. Aku memberikan dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Nomor 29-nya, Bang. Nomor 29-nya boleh baca? Bapakku yang memberikan kepada mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapakku. Aku dan Bapa adalah satu. Dan Bapa adalah satu. Terus baca lagi, Pertanyaan Bang Zuma kan di mana suara Yesus? Jadi itu suara Yesus itu di situ. Iya, aku dan Bapa adalah satu. Ya. Artinya apa tuh? Kan Tuhan Yesus di situ sudah berkata di ayat 27 domba-domba nggak bisa. Jadi kalau saya mengatakan aku dan Anda adalah satu, kita satu gitu. Oh, bukan begitu pengertian. Iya, makanya Yesus Hmm. mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Oleh karena itulah dia utusan, karena dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, apa yang dia lakukan adalah apa yang diperintahkan. Fokus berarti di Bang Zuma satu. pertanyaannya tadi tentang suara Yesus itu. Karena Bang Zuma kan menganalogikan bahwa suara Tuhan Yesus yang Bang Zuma dengar itu cuman utusan. Bagaimana dengan ayat-ayat yang lain, Bang? Yang mana tuh? Ayat-ayat tentang suara Tuhan Yesus yang seperti di Yohanes 10 ayat 27 sampai 28 ini. Ini kan tentang utusan itu kan orang-orang kan dia bersaksi tentang dirinya sendiri bahwa penghakimannya itu dia tidak dapat bersaksi tentang dirinya sendiri. Makanya dia disebut banyak orang yang menyebut dia nabi. Yes. Jika di atas khotbah di atas padang gurun itu bukit-bukit. Oke. Anda coba lihat di data nomor 34, 35, 36-nya. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Yesus sebagai penyampai firman kan? Yes. Maka dia mengaku sebagai Allah pun tidak masalah, karena dia adalah penyampai firman. Dia dan Bapa adalah satu. Makanya dikatakan di dalam 37-nya, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, Bapa sama dengan Tuhan. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhanku, janganlah percaya kepadaku. Tuh coba lihat betapa Yesus itu jujur sekali. Dia itu utusan Tuhan. Dia bukan Tuhan itu sendiri. Banyak gelar yang disematkan kepada Yesus pada saat itu betul. Tapi hanya ada satu gelar yang bermasalah ketika dia digelari sebagai Tuhan. Gelar yang lain boleh, silakan. Ini yang satu ini yang ketika malaikat Gabriel yang Anda yakini sebagai Jibril mengatakan telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, apakah itu masalah bagi Anda, Bang Zuma? Ya, Tuhan tidak mungkin dilahirkan. Ini Tuhan yang lahir. Bagaimana bisa Anda meyakini suara Jibril yang di Al-Quran dengan Gabriel yang berkata sendiri di Lukas 2 ayat 11 itu? Anda tidak bisa membeda-bedakan itu. Yesus itu, Nabi Isa kalau di kami Nabi Isa itu adalah kalimat dan dia adalah roh dari Allah. Tidak ada masalah. Makanya kami mengimani beliau sebagai utusan. Dia bukan utusan. Maksudnya tokoh yang sama yang berfirman ketika Jibril dan Gabriel itu, Bang. Yes. Anda samakan. Betul. Bagaimana bisa Anda percaya Jibril yang di Al-Quran yang berkata, namun ketika Gabriel yang berkata di Lukas 2 ayat 11 Anda tidak percaya? Itu bisakah Anda membedakannya seperti apa maksudnya? Gini, malaikat Jibril, Roh Kudus yang datang kepada Maryam, yang datang juga kepada Maria, itu sama-sama menyatakan dirinya sebagai utusan penyampai firman.
Coba Anda baca dalam Maryam 19. Terjemahannya aja Anda baca di sana. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhan kepadamu untuk memberitakan tentang kelahiran seorang anak yang suci. Nabi Isa adalah anak yang suci. Yesus dari Roh Kudus. Yesus adalah anak yang suci. Sama, tapi dia utusan. Utusan Tuhan pencipta langit dan bumi. Makanya tadi saya kembalikan ke Yohanes 18:37. Barang siapa yang berasal dari kebenaran, dia mendengarkan suaraku. Karena dia manusia yang suci, utusan Tuhan, dengarkan suara dia. Apa yang dia katakan? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus dikenal sebagai utusan, baru bisa dapat hidup kekal, kan gitu. Itu yang di Al-Quran, Bang Suma. Kalau di dalam Alkitab, di Lukas ayat 2 ayat 11, Itu Bible tadi, malaikat yang saya Gabriel. ucapkan. Iya, malaikat Gabriel sendiri berkata bahwa pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, itu Gabriel sendiri yang berkata, malaikat Gabriel sendiri. Iya, yang lahir Kurios, Tuan, orang yang diidolakan. Dia adalah sosok gembala. Dia penuntun, dia jalan menuju kepada Tuhan. Betul itu. Nah, terus. Tapi dia bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini yang bermasalah ketika dia dituhankan, dianggap pencipta. Dia nabi, dia rasul, dia utusan Dia berasal Tuhan. dari mana, Zuma? Dia berasal dari Allah, dia berasal dari Tuhan. Dia Bukan berasal dari roh persinahan. Allah itu sendiri. Betul. Dia roh Allah, dia datang dari roh Allah. Betul. Tidak ada yang salah Kalau di yang situ. berasal dari Allah itu Allah bukan? Coba Anda lihat di dalam Matius 4 nomor 4. Semua orang itu berasal dari Allah. Apakah kita semua adalah Allah? Pertanyaan saya, bukan, kalau kan? yang langsung datang dari Allah sendiri itu Allah bukan? Adam datang dari mana, Bang? Saya tanya dulu. Itu ciptaan, Pak Bro. IQ-nya dinaikin dikit cuma. Oke, saya naikkan IQ saya. Oke. Anda bertanya, yang datang dari Allah itu apa? Ya kan gitu. Adam itu datang dari mana? Adam tercipta dari mana? Adam tercipta dari Allah. Allah yang menciptakan. Nah, Yesus bagaimana? Nah, Yesus gimana? Yesus ini datang dari Allah sendiri. Inkarnasi Tuhan langsung. Oh, itu yang keliru. Itu yang keliru. Masuk ke ajaran politeisme itu kalau itu. Nggak mengerti. Saudara, kalau dikatakan itu bukan datang, Adam itu diciptakan, Pak Bro. Setelah dia diciptakan, ciptaan ini berasal dari mana? Dia di bumi, Bang. Diciptakan sang pencipta. Sementara Iya, Yesus berarti asalnya datang dari Tuhan. Berarti asalnya dari Allah. Betul? Loh, bukan asal, itu diciptakan sama sang pencipta. Iya, berarti asalnya dari Allah kan? Kalau yang datangnya dari sang pencipta, ya sang pencipta sendiri. Oh, gimana Itu ceritanya? bedanya. Yang datang dari Anda itu adalah Anda sendiri gitu maksudnya? Adam Bahaya itu. berasal dari debu tanah. Jadi kotoran yang datang dari Anda itu adalah Anda gitu maksudnya? Seandainya itu Allah yang datang, dia akan tetap disebut Allah. Gak Beda bisa, dengan Adam. Gak bisa. Adam diciptakan sama Allah pencipta. Ini saya hargai ya. Ini pendapat saudara sebagai Kristen. Saya hargai itu iman saudara. Tapi mari kita bahas tentang ajaran Yesusnya. Kita netral dulu di sini. Itu iman saudara, saya hargai. Mau membandingkan ajaran Yesus dengan ajaran kamu nggak malu? Bukan. Sabar. Kita dudukkan Yesus sebagai Yesus. Bukan Yesus menurut saudara, bukan Yesus menurut Kristen, bukan Yesus menurut Islam. Penuh dengan kesucian dan kekudusan. Kamu punya nggak itu? Kamu punya standar kekudusan dan kesucian nggak di Islam itu? Kalau ada. Suci dan kudus itu atau kudus itu jasmani dan rohani. Bagaimana Anda bisa dikatakan suci kalau Anda tidak bersunat? Gak bisa. Makan makanan yang diharamkan gak bisa. Kasih satu ayat, buktikan dengan satu ayat yang paling unggul di Quranmu. Tolong ucapkan satu ayat yang bisa melebihi yang akan saya bawakan satu ayat. Apa tuh? Dari Quranmu. Apa tuh? Iya, yang paling suci, paling hebat, paling unggul. Kata-kata yang bijak, kata-kata yang paling berharga bagi kehidupan ini. Coba sebutkan satu. Boleh. Ini berdasar Al-Quran langsung ya. Yang ada di Al-Quran. Oke. Al-Quran saya mengatakan bahwasanya orang-orang beriman, orang yang melaksanakan sholat, orang yang melaksanakan puasa, menjaga diri dari kemaksiatan, itu mereka mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Orang yang sholat,
Nah, sekarang orang yang menyembah Yesus mewarisi apa? Tolong. Oke, itu yang hanya seimbang, bicara tentang yang seimbang, sholat. silakan. Oke. Kamu Yang bicara seimbang. tentang sholat, semua agama bahkan pagan pun punya sholat. Sekarang saya kasih satu ayat. Berarti dia dijamin. Kasihilah ada nggak yang bisa melebihi ini? Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi yang menyiksamu. Ada nggak? Ya. Apanya tuh? Loh, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi orang yang menyakitimu misalnya. Ada nggak kamu ayat seperti itu? Oh, banyak dalam Al-Quran. Gimana? Banyak. Menyayangi Kapan sesama pernah manusia, Al-Quran menjaga memaafkan hubungan sesama manusia. Kapan? Bukankah ayat-ayatmu penggal-penggal semuanya? Loh, sama di kitabmu juga. Kalau Anda mau lihat, tidak ada. lebih banyak kata bunuhlah di kitab saudara. Saya tanya dulu. Ada berapa banyak perbandingannya perintah membunuh dan perintah mengasihi di kitabmu? Jujur, mari kita hitung. Kalau di Quranmu cuma Jangan ke Al-Quran. Al-Quran itu ada surat kasih sayang, namanya Ar-Rahman. Tunjukkan surah kasih sayang dalam kitabmu dulu. Apa nama surahnya? Di mana ada ayat di kamu yang memenggal musuhnya? Tunggu. Saya tanya, di dalam kitabmu banyak mana? Sabar. Banyak mana? Banyak mana perintah membunuh dalam kitabmu daripada perintah mengasihi? Jawab dengan jujur. Gini loh, yang tadi ini kamu belum mengimbangin kok gini, dulu. Kamu punya ayat nggak yang bisa melebihi kasihilah musuhmu dan ampunilah? Kok gini? Kamu bertanya, saya tanya kepada saudara, mana banyak perintah membunuh di dalam Bible daripada perintah mengasihi musuh? Kasihi musuh itu cuma 2 datanya. Tapi kalau Anda minta 100 ayat perintah membunuh, saya siap kasih. Gimana? Di mana perintah membunuh di Alkitab? Perjanjian baru, perjanjian lama itu bergejibun perintah membunuh. Bunuhlah orang yang tidak perawan di malam pengantin. Bunuhlah waria. Bunuhlah orang yang menghardik orang tuanya. Bunuhlah sekota. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Apalagi? Kamu mau berapa ayat? Bilang perjanjian baru. Nah, perjanjian baru. Bawalah ke depanku siapapun yang tidak mau aku menjadi rajanya. Bunuhlah mereka di depanku. Apalagi? Itu perumpamaan. Lah, kalau giliran kayak gitu perumpamaan. Kalau udah kayak gitu perumpamaan. Kalau udah kayak gitu udah perumpamaan. Seorang raja. Itu sebuah kisah, belum perintah. Tolong buktikan memang Yesus memerintahkan membunuh. Coba, ada nggak? Yesus memerintahkan membunuh di mana di perjanjian baru? Lah, itu kecuali tadi. Di kitab. Itu tadi. Baptislah. Yang percaya baptislah. Yang tidak percaya hukumlah. Iya, itu apalagi hukum itu maksudnya diapain? Dan belum ada hukum itu maksudnya diapain? Hukum itu maksudnya diapain? Pergilah ke seluruh bumi, beritakanlah Injil kepada mereka. Yang percaya baptis dalam nama Bapa, yang tidak percaya hukum. Maksudnya apa? Maksudnya apa ikut dihukum? Diapain? Sekarang buktikan dulu dikasih Indomie. Itu memang membunuh. Dikasih Indomie. Kamu bacakan Zuma. Dan itu sudah diperhatikan penjajah kan? Anda menjadi Kristen karena mempraktikkan perintah itu. Barang siapa yang tidak percaya, bunuhlah. Orang-orang ketika dijajah oleh Belanda yang menjadi pengikut Belanda tidak dibunuh, malah dibuatkan rumah ibadah. Betul nggak? Betul nggak? IQ itu implementasi dari data di dalam kitab saudara. Makanya jangan kemana-mana. Bicara tentang perjanjian. Makanya jangan kemana-mana. Buktikan dulu bahwa ada Tuhan Yesus menyuruh membunuh. Tidak lah, tadi dalilnya apa? Tadi dalilnya apa? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh dunia. Yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Hukum itu diapain? Digelitik. Bukti ayat yang kamu tuduhkan tadi mana di perjanjian baru ada Tuhan Yesus itu perjanjian baru. Itu perjanjian baru. Ya Allah ya Karim. Nggak bisa jawab kamu. Markus 16 itu apa? Itu sebuah kisah tentang seorang raja. Sekarang saya tanya, raja siapa dan siapa korbannya? Dengarkan Markus 16 nomor 16. Siapa yang percaya? Dengarkan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayo. Hubungannya dengan membunuh tadi mana? Sudah diperhatikan agama saudara. Kemana agama saudara duduk, disitulah ada pembunuhan dan penjajahan. Betul nggak?
Buktikan dulu di perjanjian La lama. haula yang wala kamu tuduhkan quwata illa membunuh. billah. Kapan Islam Yesus dari itu Arab membunuh nyebrang ke itu Indonesia, tuduhanmu? tidak ada tentara Islam yang mengislamkan Tuduhanmu. Indonesia dan Fokus, dengan fokus, cara bro. memerangi. Nggak usah pura-pura gila cuma. Justru Balik Anda malu lagi kan ke sekarang? Anda perjanjian malu lama. kan? Kristen Kamu masuk ke bilang Indonesia ada tuduhan mempraktekkan Yesus dalil ini. membunuh. Pergilah Kapan ke Yesus seluruh menyuruh dunia, membunuh? beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dibaptis, Itulah ajaranmu, kan? siapa yang tidak percaya dihukum. Benar Cuma nggak? ujung-ujung jari mereka. Benar nggak? Itu nggak sadis itu. Nah, ada nggak yang mempraktekkan? Ada nggak yang mempraktekkan ke Indonesia? Ada nggak? Loh. Ada nggak? Ajaranmu tuh Tentara ajaran dari mana pancung yang mempraktekkan di pancung, Nusantara aku ini bilang. sebelum Tapi Indonesia ajaran merdeka? kamu nggak ada. Kamu Saya bisa tanya. buktikan di perjanjian Tentara lama. Ada Islam di- dari mana yang mempraktekkan itu sehingga Indonesia mayoritas Islam? Jawab. Sebenarnya Zuma, ini saya kasih tahu ya. Kamu nggak perlu menyesali segala macam kesesatan yang terjadi di dunia ini. Kenapa? Allahmu itu penyesat, ya. Jadi kamu nggak perlu baper ada kejadian buruk di Kalau dunia Anda ini, berbicara tetap mengenai menyesat. sesat dan sesatnya, Karena inilah yang kita Allahmu bahas tadi, itu Bung. menyesatkan. Yang Kamu kita mau bahas ayatnya? tadi, inilah yang Kamu kita mau bahas ayatnya? tadi. Kamu mau Orang yang ayatnya? benar itu, jika engkau Kamu mau berasal ayatnya? dari kebenaran, Nah, makanya Tuhan yang engkau benar itu akan tidak mendengarkan menyesatkan suaraku. orang, Zuma. Nah, ternyata yang tidak benar ada tidak suara pernah Yesus menyesatkan yang kamu orang. dengarkan Kamu buka sampai kau surat menuhankan ya. anak orang. Sini ayat kamu koreksi ayatmu. Surat Maryam ayat 83. Ya. Tuhanmu menyesatkan, menyuruh orang berbuat maksiat. Dengarkan, Itu Tuhan dengarkan. benar atau bukan? Kalau itu yang Anda jadikan Kamu sajian, nggak pernah buka data, dia perhatikan. masalahnya. Buka datamu. Yesus mengatakan Surat Maryam 83. buka orang dulu. pilihan itu ada 12 orang murid, tapi salah satunya adalah Maryam iblis. 83, Iblis Pak. inilah yang Jangan kemudian yang malu-malu. merasuki Yudas, Aduh. sehingga Kamu Yesus udah banyak disalibkan. narasi. Betul? Betul? Buka Yesus dulu disalibkan. Maryam 83. Hasil daripada penyaliban Biar Yesus, kamu terbuka kalian matamu. tuhankan. Betul gak? Nah, Jadi Tuhan yang benar, salib Zuma, itu, saya tanya, tidak akan pernah salib itu menyuruh karya Tuhan orang, atau karya bahkan iblis? Tuhan yang benar tidak akan pernah saya berkutik tanya. dengan setan-setan. Saya tanya. Iya. Sekarang Penyaliban kamu itu akui karya tidak? Tuhan atau karya iblis? Jawab. Sekarang kamu akui nggak bahwa Tuhan tunggu menyesatkan dulu. orang? Tunggu dulu. Karya gimana, nggak iblis fokus atau karya kamu. Tuhan penyaliban itu? Jawab. Sekarang Saya Tuhan tanya. yang benar itu kan gitu, Hitler yang kejam. Nah, tapi masalahnya ada nggak dia mengampuni musuhnya? Kan nggak ada. Kasihilah, bukan mengampuni loh, kasihilah musuhmu. Ada nggak di ayat Quran? Larinya kemana-mana dia. Nah sekarang saya bicara tentang kebaikan Tuhan. Nah ya saya kasih surat 19 Maryam 83, silakan teman-teman buka. Kita bedah itu ayat. Karena tadi kalau dia bilang sholat itu kalau tidak sholat masuk neraka, itu nabi-nabi sebelumnya Muhammad itu kan Iya. tidak ada yang sholat, Bang. Iya, nggak pernah ikut Islam kan? Makanya saya mau kejarnya di situ, Bang. Ya sebenarnya kejarnya sama seperti ini tadi bro, yang bro Melki itu. Cuma ini nggak pernah jawab kalau sudah ditanya Tuhannya. Tanya aja nabinya sebelum nabinya lahir.
Satu hari sebelumnya lahir Tuhannya siapa? Di mana? Siapa ininya? Umat Tuhannya. Atau tanya lah di tahun 500 siapa Tuhan? Siapa ininya apa? Hamba Allahnya. Nggak ada kan? Hanya tadi rusuh, Bang Melki bicara, Bang Alor bicara, ini jadi ada jadi nggak ada yang mendengarkan kan siapa yang ini. Kalau Om Sepatu sama Om Silvan kan enak disantai kan ngomongnya. Jadi itu enak moderator itu yang kejam didengarkan. itu. Moderator kejam Oh iya, sekali karena itu. moderator ya. Iya, moderator. Iya, Nggak moderatornya nggak tegaan. ada. Mereka turun sendiri itu, meloncat Moderatornya sendiri kejam. itu. Nah kalau kayak gini kan enak, nggak ribut. Nanti kasihan Aku ini, khawatir roomnya nanti moderator kayak gini roboh bisa lagi. moderator Nanti kayak gini bisa roboh lagi. nge-kick host ini. Khawatir aku. Wah, jangan-jangan hostnya di situ. Iya. kalau sampai tidak dinikahi, host pasti kena banned ini. Langsung kena Aduh, banned permanen. Ini nanti roomnya nanti roboh loh kalau ini kan kalau berisi. Khawatir aku. Moderator Kalau seperti sampai ini. gini kan enak gitu. Pokoknya tandai kalau sampai host tidak menikahi Kak Reva, roomnya rungkat, pasti rungkat. Oh iya. Permanen ini, permanen. Bahaya udah ini. Panen itu. Iya. Kayak kemarin kan rungkat terus ini. Roomnya roboh sama terus. Itu yang santai aja. Bang bro. Dewe, Jadi, Bang Alor, Bang Melki itu akunnya di ini kan? Bennett ya. Kena banned kan? Itu diturunkan. Kalau sama Zuma ini bro, jangan mau kita dikasih ayat banyak. Satu ayat bahas, terus langsung ditengking. Satu ayat dikasih lagi, langsung bahas. Jangan mau ayat ini, ayat dia modelnya begitu. Dia bacakan seluruh ayat terus kita pusing. Ngapain gitu. Iya, aku Muslim, Islam. Ada yang nanya kan? Reva Islam Kristen. Islam, aku Islam. Siapa yang nanya itu? Itu tadi siapa tadi? Kelewatan. Oh, Bang Melki, tapi turun Islam, kembali. aku Islam. Ini Aisyah nih siapa nih? Reva kan Makanya tadi narasi dia tentang Jibril dan Gabriel itu saya mau kejar kuncinya di situ, Bang. Bagaimana ya, bisa dia kalau- percaya Jibril, berkataan Jibril di Al-Quran, tapi iya kan Nah, ada itu ada. buktinya. tidak percaya Nggak ada. perkataan Gabriel Suaranya di gimana ini? Alkitab. Bro Melki ini ada suaranya tapi Mana orangnya? Iya, orangnya Oh, nggak iya. ada. baru-baru ada. Kok naik? Iya, ada suaranya tadi. Ya. Mana orangnya? Tidak ada. Orangnya nggak? Orangnya nggak ada. Akun goib. Akun goib saudara. Apa? Goib. Biar. Kenapa ini bisa kayak gini? Ini Biar Ini nggak kan hebat, di-kick kan? lagi oleh moderator. Tahu dia. enggak kok bisa gini? Nggak ada yang ngerti kok ya. Jangan Host. gitu dong hostnya. Host aja Jangan hampir di-kick gitu. ini hostnya nih. Para moderator nih. Hostnya jangan Nggak gitu. bener ini dah. Coba lihat aku moderator enggak moderator kan? Enggak loh, coba lihat. Aku enggak moderator. Bang Dewe naik lagi, Bang Dewe. Di mana Om Melki? Kamu di mana? Bang Dewe naik lagi. Itu ada Udah ya? ada. Bagus. Om Jumaini udah ada, Om Bagus, Jumaini. baik. Apa kabar? Baik aja. Baik. Kalau Bang Silvan ini pembawaannya tenang, slow, jadi saya senang. Bang Melki juga, cuman tadi ke bawah suaranya yang mungkin terlalu kencang makanya ini oleh Nah itu muncul suaranya. darahnya. Ah ini. Muncul rohnya dah. ini tinggal rohnya ini. Satu-satu kan tadi sudah satu-satu. Dia nggak bisa lolos kalau sudah ini. Fokus aja, satu aja terus. Fokus sampai satu benar-benar saja. nyerah dia. Jangan lari-lari. Kalau Bro Melki udah tahu caranya, saya salut lah sama Bro Melki. Sama warnanya sama saya.
Suaranya tadi Bang Melki mungkin jadi membuat Muslim emosi. Makanya. Aduh. Gampang. Suara Om goib. Loh, aku waktu itu Kemarin kah? Kemarin kan saya dengan Bang Melki kan, kita di room Indomie. Iya kan? Si Anas itu. sorry, aku tadi sempet ya, maksudnya aku biasanya santai. Dia kalau di sini sama saya mau diludahi itu kalau di tempatnya dia. Makanya kalau kita jawab, dia kasih satu pertanyaan aja nggak bisa gitu loh, apapun itu. Difokus aja, press terus satu masalah itu dulu, jangan kemana-mana. Nanti kalau sebentar satu yang bernarasi, kita diam semua. Iya. Jadi kalau misalnya satu teman di sini, dia bisa jawab. Nggak, maksudnya gini bro, kalau satu teman di sini sudah mengajukan satu soal, kita bantu dengan satu soal itu di fokus di situ. Jangan bawa kemana-mana dulu, nanti lari dia. Diperketat. Ocop-ocop lagi ocop-ocop. Ocop-ocop. Oke, Bang Juma. Selamat datang Bang Juma. Ya, selamat pagi para musuh-musuhku. Ya. Siap Bang Juma. Nah itu. Nah, kok turun lagi? X. Ada kok. Itu cuman kayaknya tampilannya nggak pas. Bukan turun. Mungkin sinyal. Ya, saya turun dulu ya. Sinyalnya Om Melki itu merah tuh, sinyalnya Om Melki merah. Kelihatan dari sini. Aku ada kok, tapi tampilannya nggak muncul. Ini Om Melki nggak pegangan di pohon dia. Om Jumanya mana nih? Bu Reva nggak usah panas kalau dia. Makanya dia nggak bisa kalau satu-satu, nggak usah panas. Kok turun naik gitu ya? Iya, gambarnya aja seperti itu, tapi orangnya ada itu. Oke. Ya, aku ada tetepan. Sudah berapa pertanyaan itu semua nggak bisa aku kasih pertanyaan satu aja setiap kali, nggak bisa jawab di roomnya mereka. Pertanyaan saya dari dulu satu pun nggak terjawab. Betul. Rata-rata nggak ada yang nggak jawab. Lah, kok Om Juma turun lagi? Pertanyaan yang kayak ini Bang Juma ini udah isi kota belum Bang Juma? Turun naik. Petrus ini itu ada kok bisa Bang Juma membangkitkan juga atas izin Yesus. Ada di Matius 10 ayat 8. Diberikan kuasa untuk membangkitkan orang, sembuhkan orang sakit. Jadi yang dibicarakan dia itu omong kosong, dipelintir-pelintir aja ayat Alkitab itu. Zuma ini sekali-sekali hubungkan dengan ilmu pengetahuan bro, ilmu pengetahuan umum. Dia kurang gitu. Dia hanya banyak. Kok nggak naik ini Bang Juma ini? Halo Bang Juma. Naik turun mungkin sinyal barangkali. Signal lemah. Ini Reva Oten atau Muslim dia? Muslim aku Islam. Iya. Islam. Aku Iya, Islam ya teman-teman. Aku Islam. Ayo Om Juma naik. Ayo cuma jawab pakai dalil, jangan lari-lari. Kalau ditanya larinya ke Yesus, ke Kristen terus. Lari-lari ke Belanda, penjajahan Belanda. Kemana? Lari sana, lari sini. Ya itulah. Kayak ada inyar gitu, kayak liar. Kenapa bangsa Arab tidak bisa ke sini? Karena mereka belum ada kapal laut waktu itu. Kalau ada kapal laut saja mereka sudah jajah ini.
Kalau Om Juma naik, gantian ya ngomongnya ya, jangan kayak pasar. Siap, Kareta, siap. Kasihan roomnya nanti roboh. Naik sudah nih. Cuma kalau Ya, dijawab oke. fokus, jangan lari-lari ya. Kok turun lagi? Jadi Coba gantian. jangan minta Sinyalnya, Bang Juma, jangan permintaan. Aku yang narik aja Bang Juma, aku yang narik. Ya udah, nggak usah minta permintaan. Biar aku yang jambak aja Bang Juma. Sabar. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, 4 orang. Nanti gantian ngomongnya ya. Nanti roboh lagi ininya. Kalau ada bukti Suma bisa membuktikan ya bahwa Allahnya itu sudah ada pernah membawa orang ke surga, aku yakin aku akan kembali menyembah Allahnya dia. Bro, jangankan itu bro, saya minta bukti dengan Bro Melki ini Allahnya ada apa enggak? Nggak bisa buktikan deh. Betul. Nah, udah Jangankan tuh. Itu ayo silakan Suma. Loh, Coba kita tanya dia. Turun lagi itu susah. Kenapa tuh? Signal mungkin ya. Belum isi kota ini Bang Juma, ini belum isi kota. kan andalanya semua muslim ini yang dibawa nih Suma ini. Nggak tahu apa kelebihannya, nggak ada sama sekali. Saya pikir Bang Dewe tadi mau kejar di yang dibangkitkan. Siapa yang dibangkitkan? Iya, dibangkitkan juga nggak bisa. Tapi aku langsung tutup poinnya aja. Kan kalau Yesus pernah membawa sebelah kanannya itu ke Firdaus. Dia kan tahu Firdaus itu. Nah, itu kan harusnya perbandingannya seperti itu. Kalau membandingkan seperti itu. Iya, mana buktinya Kalau yang dibawa membangkitkan Allahnya saja. itu sudah ke Firdaus. Kalau Zuma ini kalau nggak ada ya udah akui aja, selesai gitu loh. nggak bisa Berarti kan apple to apple apa yang kita Ya, bahas betul, nanti dia betul. lain lagi gitu loh. Betul, Nggak betul seimbang. itu sering kali itu. Aneh. Iya. Gimana kita mau lanjut diskusi? Atau Bang Ujang, Bang Juma ganti akun Bang Juma. Mau disuruh ganti akun? Aku undang akun yang lainnya Bang Juma. Ganti akun dulu Bang, baru ganti agama. Itu yang Tapi benar. memang muka tembok memang. Janganlah ganti agama, jangan. Muka tembok. Cuma itu Ganti muka akun tembok. aja, ganti akun. Aduh. Besar congor doang aja. Doang. Ini satunya. Janganlah ganti akun aja, ngapain ganti itu? Ganti Tuhan. Cuman satu. Ya, kalau aku udah benar sih. Kalau aku udah benar, Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau bagiku Tuhan itu. Bagiku juga enggak, Allah Subhanahu bukan Tuhanku, ku tinggalkan sudah. Karena nggak ada bukti gitu. Setelah aku gali nggak ada bukti. Hanya janji-janji aja, males aku. Iya. Masa aku dikasih Sepanjang janji ribuan aja? tahun. Ngapain? Ribuan tahun Ngapain aku? kenabian nggak ada buktinya. Ini Om Juma ganti akun dulu, baru naik lagi. Kayaknya. Ini udah 09 ini Bang Juma, silakan Bang Juma. Nah, ganti ya. Udah. Oke, terima kasih. Aduh, jangan di-report lagi lah teman-teman. Makanya nggak bisa naik. Nggak ada yang Maksudnya repot. jangan di report, kasihan. Ini kan cuma diskusi gitu. Nah, turun lagi. Jangan ada yang kepanasan. Turun lagi. Yang di bawah Nggak ada yang jangan ada yang report. Nggak ada yang kepanasan ya. report. Kasihan dong ini Om Juma. Kasihan Om Juma ini ya. Jangan Oke. report ya. Oke. Nah tuh Om Juma ini. Iya, jangan ini ya, jangan report ya. Jangan report ya. Jangan ada yang kepanasan ya. Aku tuntut itu, ya. Jangan ada yang report ya, tolong ya. Assalamualaikum warahmatullahi Kalau aku wabarakatuh. memang hanya perlu bukti, bukan hanya janji, ya. Ini yang mana? Iya, udah ya. Ya, Aku ini butuh udah ada, bukti, Mas. bukan hanya janji, ya. Itu kalau aku, makanya ini bukti ketuhanan aja. Jadi sudah pindah topik ini? Ya enggak, masih Enggak, tadi. masih tetap pindah. Masih kok.
Kenapa kalau saya bicara menuhankan Yesus? kesucian, Karena Juma. Yesus memberi bukti, bukan janji ya. Itu bagi saya. Bukti Kalau apa yang Yesus ini Bang? Bukti apa coba? Tambah lagi Allah. Ini Om Juma, Om Juma. Karena tidak Bukti pernah apa? Bukti apa? memberi. Coba saya ingin tahu. Om Juma, kata mereka gini, kata mereka Allah itu bukan Tuhan katanya itu. Kata mereka Iya. gini, oh Allah itu bukan Tuhan katanya. Itu gimana tuh? Iya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu bukan Tuhan bagi orang yang tidak berakal, orang yang tidak berpikir gitu. Kenapa? Kenapa? Tunggu. Kenapa? Karena Anda membandingkan dengan makhluk dengan Tuhan. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan makhluk, dan itu diajarkan dalam kitab-kitab terdahulu. Jelas itu. Jadi kalau Anda tidak mengimani Al-Quran, ya minimal Anda mengimani kitabnya orang Yahudi. 2 Samuel 7:22, 1 Tawarik 17:20, Yeremia 10 nomor 6. Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk. Jadi kalau ada makhluk yang serupa dengan makhluk lain, itu bukan Tuhan. Jadi sifat Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Itu dulu. Makanya Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah melihat wajahnya, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Terus bagaimana bisa diwujudkan? Kalau tidak pernah dilihat, suaranya tidak pernah didengarkan. Itu poinnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala lulus sebagai Tuhan berdasarkan pengajaran para nabi. Nah, pertanyaan saya, apa bukti ketuhanan Yesus? Ayo. Tunggu, kamu bicara pengertian, para Ting. nabi, Zuma. Nah, silakan. Iya. Silakan. Oke. Baik. Oke, baik. Sebenarnya gini, yang dimaksud dari ayat itu sama seperti surah Al-Baqarah ayat 171, bahwa orang-orang kafir itu adalah seperti hewan yang mendengarkan suara, tapi mereka tidak hanya mendengarkan suara, tapi dia tidak mengerti apa suara itu. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Jadi kalau Anda minta disetarakan dengan binatang semisal monyet, sebenarnya sekarang tabiat Anda itu sama seperti monyet. Anda mendengarkan seruan Yesus, tapi Anda tidak mengerti seruannya. Contoh, Yesus mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Anda paham? Tidak. Sama seperti kambing, sama seperti monyet. Tidak paham juga dia. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Itu pernyataan Yesus. Anda paham tidak itu? Anda paham tidak pernyataan Yesus? Tidak. Anda tidak paham. Kenapa? Anda monyet. Gitu ya, sama ya. Terjawab ya. Kasih waktu. Pertanyaan saya kepada saudara. Jadi Allah SWT tidak. Jadi Allah SWT tidak berani membuat saya menjadi apa-apa. Jadi Nah ini Anda sudah setara dengan monyet, Bang. Anda sudah setara, tinggal jasad aja. Tinggal jasad Anda saja yang tidak berubah. Cuma berani Tapi tabiat Anda sudah lebih dari monyet. tidak berani Semonyet monyetnya monyet, tidak ada monyet menyembah monyet. Paham? Tapi Anda manusia nyembah sesama manusia. Berarti Anda lebih daripada sekedar seekor monyet. Paham ya? Oke, itu pertanyaan resiko dari pertanyaan. Sudah terbukti ya. Sekarang giliran saya kembali bertanya. Giliran saya. Allah SWT itu pengecut, tidak berani. Giliran saya bertanya kan? Oke. Giliran saya kan bertanya? Cuma berani ngancam-ngancam. Berarti pengecut. Giliran saya bertanya kan? Pengecut. Allah SWT boleh nggak? Iya nggak apa-apa. Anda kan orang kafir, nggak masalah. Yang salah itu kalau orang mukmin yang mengatakan itu. Sekarang giliran saya bertanya, boleh? Jadi sudah terbukti dong. Iya, gantian. Oke, ya, gantian. Bang. Sekarang saya bertanya, oke? Jadi saya sambung ke itu ya, nggak bisa Bang. jawab ya, Bang Melki. Pertanyaan saya, dengarkan. Pertanyaan saya sederhana. Di dalam kitab perjanjian, dengarkan. Di dalam perjanjian lama,
Orang-orang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam tempat suci, tempat kudus. Surga itu kudus. Di dalam perjanjian baru, orang yang tidak bersunat, orang najis pun tidak boleh masuk surga. Saya minta, tolong terangkan ke saya, di mana bisa orang Kristen ini masuk ke surga sementara mereka ini adalah orang-orang najis. Bahkan Paulus mengatakan orang Kristen yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir. Mana dalilnya orang yang tidak bersunat bisa masuk ke dalam surga? Anda bantah Wahyu 21 nomor 27, orang yang najis tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam surga. Silakan. Jadi gini cuma ya. Pedis ini memang pedis, tapi nggak apa-apa. Ini kan markas saudara-saudara. Tolong jangan di-kick ya. Yang dibawa jangan main repot ya. Ini demi keselamatan kalian. Silakan. Enggak ada yang repot. Iya, jangan direport Bang Silakan. Suma ya. Jangan direport Bang Suma karena Bang Suma tidak bisa membuktikan Allah SWT itu Tuhan dan membuktikan Allah SWT. Silakan Anda buktikan Kristen yang berkulub bisa masuk surga. Silakan. Mana dalilnya? Ingat yang tidak bersunat najis nggak boleh masuk surga. Wahyu 21:27. Yang mau nangis silakan yang sekencang-kencangnya. Silakan. Yesus Ya, udah jawab. Jawab. Ya. Dunia itu Baca ayatnya ya Bang ya. Iya, Wahyu silakan, 21 silakan. ayat 27. Itu, bro. Tetapi Silakan, tidak silakan. akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi ini tidak ada tentang sunat Bang. Ada sunat. Wah, ada. Ya, nggak ada. Orang nggak yang ada. najis itu adalah orang yang tidak bersunat. Anda baca dalam Yesaya 52. Terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian. Hai Sion, kenalkanlah pakaian kehormatanmu. Hai Yerusalem, kota yang kudus. Ya, sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Berarti orang yang tidak bersunat itu adalah orang najis. Aduh, Oke. Hah? Gimana tuh? Ini dalil, Bung, ini dalil. Yehezkiel 44 nomor 9, orang yang tidak memotong kulupnya tidak boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Baik orang Israel maupun orang asing yang ada di Israel, di tengah-tengah mereka. Ayo, gimana caranya orang berkulub Kristen ini, orang najis ini bisa masuk ke dalam surga? Jawab. Jadi begini ya, ada ayatnya, Kristen baptislah dia. Baptis itu adalah pengtahiran. Jadi sama, tidak hanya sekedar kulupnya saja, tapi semua seluruh tubuh. Ya coba kau lihat aja apa artinya baptis. Dalilnya mana? Orang masuk surga itu dibaptis. Mana dalilnya? Ini dalil nyata. Sudah sabar. Markus 16 ayat 6 tadi, sudah 16. Barang siapa percaya dibaptis akan selamat. Yang tidak percaya? Ya, Bau tidak hukuman. percaya Dihukum. Oke. Ya sudah, Nah, ya, sekarang dalilnya permasalahannya sudah. sekarang permasalahannya Yesus mengatakan Hanya di dalam Yohanes terus, 14 12 gantian sabar. Gantian. Jika engkau percaya kepada Gantian, Bang, engkau gantian, Bang. mengikuti Habis ini saya mau nanya lagi ya. Gantian Silakan dong. Anda bertanya 1000 pertanyaan, tapi saya cukup nggak satu, usah tapi satu tolong aja. dijawab sesuai Satu dengan aja, pertanyaan. Sudah Oke? kujawab. Saya bertanya tentang sunat larinya ke baptis. Inilah yang dikatakan Al-Quran Al-Baqarah ayat 71, sama seperti Bembe, mendengarkan suara tapi tidak ngerti apa arti suara itu. Benar kan? Benar kan? Yang saya tanya tentang sunat, yang Anda bahas tentang baptis. Benar nggak? Benar nggak Al-Quran ini? Wa batalul ladina kafaru emangnya Al-Quran iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Seperti Emangnya si Allah SWT tahu sunat? mendengarkan suara tapi tidak Allah SWT jangan tahu sunat hanya loh. tidak memahami apa arti suara itu. Terbukti ya. Saya minta di dalam data yang diajarkan oleh Bible saudara, bahwa orang yang tidak bersunat itu bisa masuk surga. Mana dalilnya? Karena Anda terhalang oleh Wahyu 21:27. Sepatu. Ya, Wahyu 21 ayat 7 tadi nggak disebutkan 27 tidak ada. Anda belajar lagi. 27 tidak ada. Iya, tertulis tidak sunat. ada tertulis Tidak sunat, tapi ada. yang Ya, najis ini apa? sudah. Orang najis ini apa? Orang yang tidak sunat. Najis. Oke. Itu kotor. Yesaya 52 nomor Orang 1. sunat. Orang yang tidak bersunat adalah orang najis.
Ayo. Orang sunat itu juga ada yang jadi pembunuh dan tidak kau bisa buktikan apakah begini. Adakah Muslim yang bersunat? Adakah? Gak nyambung. Kenapa Yesus bisa melayang ke surga menurut saudara? Ya karena dia sunat. Gini, enggak Anda ini tidak sunat. Gimana ceritanya? Ini enggak pernah gantian. Diam dulu. Ya, diam dulu. Silakan dulu gini yang berkualitas gini. lah. Ya, aku tanya. Ya, gini. Sekarang buktikan. Pertanyaan saya belum dijawab. Iya, tadi sudah aku jawab. Ya. Ini yang tadi yang jadi, nangis ya. baptis, nggak ada nangis. Baptis itu artinya pentahiran, pencucian, ya. Baptis adalah sama seperti sudah. Saya tanya mengenai sunat, bukan baptis, ikan baptis. Iya, jawab itu sebenarnya kan tidak seperti siapapun. Allah SWT aja tidak tahu sunat apa. Kamu bicara sunat. Allah sudah tidak ada satu ayat pun tentang sunat di Al-Quran. Bagaimana kamu mau berbicara tentang sunat? Aduh, parah. Jadi gini, jadi Allah SWT sunat apa itu sunat? Bagaimana kamu bisa? Parah kamu ini. Nah, Tapi kita buktikan ya kalau Allah SWT tahu sunat. Nah, tadi kan sudah terbukti ya Allah SWT tidak berani mengubah saya menjadi seperti apa-apa ya, seperti ancaman di dalam Al-Quran. Iya, tapi kan dia tidak berani. Dia tidak berani mengubah saya menjadi apapun seperti yang diancamkan di Al-Quran. Jadi dengan Anisan 1 Anisan katakan si Allah SWT katanya pernah mengubah satu manusia lain menjadi seperti dengan Isa. Nah, berarti kan ketika apa beda disalib mereka ditipu oleh si Allah SWT. Jadi bukti cuma penipu. Jadi penipu tetap penipu, tidak bakal jadi Tuhan gitu loh. Tidak bakal jadi Tuhan, seekor penipu gitu, seekor penipu yang bernama Allah SWT itu pasti bukan Tuhan. Bisa masuk surga dari mana? Mereka orang ayo. Jadi kan dikatakan tadi bahwa seekor penipu yang bernama Allah SWT pasti bukan Tuhan karena dia cuma penipu najis ya. Najis ini pasti nggak yang kubahas ini kan kamu kan nanya tentang si najis. Kamu kan berkata tentang najis. Ya si Allah SWT itu najis karena dia bukan Tuhan, dia penipu. Ngapain kesana? Iya, karena orang Kristen jadi pasti bukan Tuhan. Malah lari kemana-mana. Iya. Hah? Kenapa lari kemana-mana Anda? Aduh. Bising ya. Itu Bang Suma, itu bukan tentang sunat dan tidak sunat. Oh, nggak bisa Bang, nggak boleh. Coba Anda lihat di Yehezkiel 44 nomor 9. Bukan apa ya. Orang yang tidak bersunat, kita berdata kalau ngomong ya, jangan cuma menolak aja. Yehezkiel 44 nomor 9, orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam bait suci. Baca dalil. Ya, itu kan di perjanjian lama Bang Suma. Terus kan maksudnya apa? Perjanjian baru ini kan nggak bisa Bung, nggak bisa. Perjanjian sunat baru Tuhan kan dengan Bani Yahudi, Israel Bang. justru adalah yang Anda sebut perjanjian lama. Sunat itu kan tradisi Yahudi. Sunat itu perjanjian baru. Sudah digenapi juga Bang. Galatia 5. Jadi bukan najis. Anda bawa Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir menurut Paulus. Galatia 5 ayat 6 kamu baca. Ayat 2-nya dulu, jangan ke 6 langsung. Ayat 1 atau ayat 2 atau ayat 3. Ayat nomor 2, nomor 3, nomor 1. Biar saya bacakan. Itu dulu Anda baca. Ya. Dengar ini dulu. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Kata siapa? Iman yang bekerja oleh kasih. Kata siapa? Kata siapa itu? Itu judul perikopnya kemerdekaan. Iya, itu kata siapa, Bang? Itu kata siapa? Memang kita mengikuti ajaran kasih, tidak penting dengan kasih lagi. Oh, memang iya, itu ketentuan. Yang dikatakan kasih itu adalah mentaati perintah Tuhan. Itu baru kasih. Ya, itu kasih. Nah, betul. Nah, sekarang perintah Tuhan untuk tidak bersunat mana?
Kan sudah saya jawab, saya bacakan pasang telinganya Zuma. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, itu perkataan Paulus Bang yang saya tanya, dengarkan. Hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu Shalom arti. semuanya. Hanya Kata iman yang siapa? bekerja oleh kasih. Kata siapa? Kata siapa? Bukan kata siapa, itu ayat kami gimana kamu? Bilang aja jujur, itu perkataan Paulus. Sekarang Yesus Sekarang ini perkataan mengatakan, Petrus ini. barang Ini siapa jawab yang sebentar, berasal sabar, dari Mas. kebenaran, dia akan mendengarkan suaraku, bukan suara Paulus, bukan suara Petrus. Iya. Nah, Petrus suara itu muridnya suara Yesus. Yesusnya, Dengarkan dulu. suara Yesusnya Dengarkan apa yang dulu. dikatakan? Suara Yesusnya Kita apa yang mau didengarkan? fokus, kita mau Barang fokus siapa soal yang meniadakan kudus. setitik pun dari Aduh. hukum Taurat meskipun yang paling Sabar, terkecil, Suma. maka dia akan Suma. menempati tempat terhina Host, ini di dalam harusnya kerajaan dikasih langit. kasih ini host, kasih waktu Gitu. host. Maksudnya Kasih jangan timer, kasih host. room. Sanggup kalau, Iya. Jadi begini, kalau bicara satu head to head Bang. dia nggak sanggup. Bang, ini Oh, Bang. silakan. Bang, Mau kasih begini, timer Bang. lebih bagus lagi. Saya kasih waktu bicara. Yang di bawah Bicara jangan main tentang report ya. kenajisan. Sebentar. Kita fokus tadi bilang soal sunat kenajisan ya. Ini aku kasih ayatnya 1 Petrus 60 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hal nurani baik kepada Allah. Jadi baptis itu membersihkan pentahiran. Jadi Bagaimana Anda mau tahir kalau nggak sunat? baptis itu artinya pentahiran, bukan hanya sekedar kulupnya di ujung saja. Kau hanya Iya, secuil. tapi kalau bagian baptis dari itu kulit seluruh juga kan? tubuh. Nah, Iya, sekarang tapi mana kita dalilnya lebih masuk seluruh surga tubuh. orang yang dibaptis? Mana dalilnya? Ya tadi Markus 16 ayat 16, siapa yang mau dibaptis diselamatkan, yang tidak dibaptis dihukum. Iya. Tapi Ya ini sudah. diberitakan. Jangan Dengarkan. 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 Nanti aku satu pertanyaan dulu. Kau sudah dengarkan dulu. Aku sudah belum selesai. Dengarkan. Gantian. Host gantian. Ya. Bang Suma, gantian saya izin bertanya boleh? Ya boleh, kasihkan izin. Saya hanya Oke, kasihkan Bang sesuatu. Suma, kalau tadi tentang sunat dan tidak sunat masuk surga, pertanyaan saya, apakah Adam waktu diciptakan itu sudah sunat atau tidak sunat? Adam Itu tidak diberitakan, Bung. Tidak diberitakan. Cuman Apakah tradisi disunat atau Yahudi, Maksudnya, tidak mengatakan Al-Quran, bahwa Bang. Al-Quran tidak ada diterangkan itu. Di dalam tradisi Yahudi ada beberapa utusan Tuhan yang lahir dalam keadaan sunat, seperti Adam, Musa, Daud, Salomo. Itu termasuk Jadi di Adam kami itu bagi tidak Rasul disunat ya Muhammad Bang, SAW. tetapi masuk surga ya Bang. Tetapi di surga ya Bang. Di mana dalilnya bahwa dia tidak disunat? Bang Suma bisa terangkan Kak, Adam waktu diciptakan itu disunat atau tidak? Tidak ada. Saya tidak bisa menjelaskan kalau sesuatu yang tidak ada dalam berarti Al-Quran. bagaimana bisa kita tahu bahwa yang di surga itu berkulup atau tidak berkulup, Bang? Sekarang Musa bersunat nggak? Kita tentang Adam dulu karena Ya, dia kan berasal jangan dari ke Adam surga, karena kan, di Bang? Al-Quran nggak ada. Lari Suma. Nggak ada di Al-Quran. Kan saya sudah jawab. Saya kan sudah jawab. Jawaban. Saya kan sudah jawab. Tidak ada di dalam Al-Quran Adam alaihissalam itu bersunat. Dan tidak ada juga dikatakan tidak bersunat. Oke? Nah sekarang kalau Musa tidak bersunat dan membawa tidak sunat pengajaran, berarti tidak ada dengarkan. masalah, kan, Musa membawa pengajaran tentang sunat. Ada nggak dalilnya Musa disunat? Maksudnya gini Bang, kita kan berbicara tentang surga, yang masuk surga itu kan yang berkulup dan tidak berkulup. Pertanyaan saya kan yang sudah pernah di surga kan Adam nih. Adam itu disunat atau tidak? Maksudnya saya fokusnya di situ dulu Bang. Ada di dalam Al-Quran tidak bisa dijawab. Iya, di Al-Quran itu tidak diterangkan beliau sunat atau beliau tidak sunat. Tidak diterangkan itu. Kalau tidak diterangkan lalu bagaimana bisa Bang Zuma? Nah sekarang pertanyaan saya sama. Di Bible diterangkan tidak Adam sunat atau tidak sunat? Loh, kenapa Bang Zuma mempermasalahkan ini yang dari sama sesuatu yang tidak ada? Kenapa Anda permasalahkan? Yang jadi masalah sekarang ini adalah Kristen. Yang menjadi masalah Kristen ini. Yang menjadi masalah Kristen. Perintah Yesusnya kan jelas tuh. Barang siapa yang berasal dari kebenaran, dia mendengarkan suaraku, kan gitu. Yesus mengatakan tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Barang siapa yang menghilangkan, maka dia akan menempati tempat terendah. Nah, Anda menghilangkan sunat, maka Anda kemana? Ya tempat terendah, tempat terhina. Tapi nah, lalu Wahyu 21:27, orang yang najis tidak boleh masuk ke surga.
Sementara hitungan najis itu Yesaya 52 nomor 1 adalah tentang bersunat. Bahkan Yehezkiel 44 nomor 9, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke tempat suci. Bagaimana ini? Jawab gitu loh, pertanyaan tadi dijawab gitu, jangan dibalik pertanyaan. Kalau nggak ada jawaban, bilang nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban. Kecuali kalau Anda punya Al-Quran sendiri yang mengatakan Nabi Adam disunat, silakan Anda jelaskan. Nah, kalau di dalam ada nggak? Al-Quran Ini ibu-ibu happy bidadari dari mana ini? Ada nggak di agama Anda, di kitab Anda, Adam alaihissalam disunat? Ada nggak? Nanti kitab Juma belum sempurna itu, sempurnakan lagi aja nanti. Loh, kalau di kitab saudara diterangkan tidak ada Adam disunat, di Al-Quran juga tidak ada, karena Al-Quran bukan buku biografi, Al-Quran buku hukum. Kalau tidak ada, kenapa masalahkan sunat dan sunat masuk surga, Bang? Masalahnya di dalam kitab saudara yang mengatakan itu. Kan itu cuma najis. Begini. Najis itu adalah yang tidak bersunat. Dalilnya ada. Sedikit cuma, aku sedikit bicara ya. Silakan. Ini ada di kitab Musa, Ulangan 10 ayat 16. Sebab itu sunatlah hatimu. Jadi bukan sunatlah kulub ya. Sekarang saya tanya, sunat hati itu apa? Jangan baptisma. Waduh, sunat hati itu adalah tunduk kepada ketetapan hukum Taurat. Itu baru dikatakan sebagai sunat hati. Sekarang Anda tunduk nggak di dalam hukum Taurat? Iya, Anda tunduk nggak di dalam hukum Taurat? Tunduk tidak? Jangan lari-lari. Ayo. Jangan lari-lari. Tunduk Semua tidak? Tunduk, jangan lari-lari. Loh, kok tunduk pula? Jangan lari-lari. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Kok tunduk pula? Tahu semua bab. Lu, Paulus mengatakan kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Lu, Paulus yang mengatakan itu dalam kitab Filipi Anda. Ini kok kamu narasi terus sih? Karena narasi Anda itu terbantahkan dengan kitab yang Anda pegang sendiri, kan gitu. Sudah. Assalamualaikum, Kak Juma. Kak Juma. Waalaikum. Iya. Aku Islam kok, aku Muslim. Kasih kesempatan buat teman-teman Kristen ini buat mau Muslim mau Kristen, tidak ada urusan saya dengan Anda, silakan. Iya, bertanya. Jadi gini jangan gitulah, temannya udah baikan, udah itu ngomongnya. Iya, nggak perlu perkenalkan diri saya Muslim, karena banyak juga orang munafik kok pakai jilbab tapi bukan Muslim, kan banyak. Ya, saya sudah kasih ayat Juma ya. Yang kayaknya yang Muslim, yang Islam. Sekarang saya jawab juga dengan Roma ya. Saya jawab dengan Roma ya. Yang lain semuanya kafir. Yang punya Oke, kembali ke tema ya, kembali ke tema tadi. Kecoa nggak usah didengarkan. Lanjut tentang yang tadi Yesus mengatakan jika orang berasal dari kebenaran, dia akan mendengarkan suaraku. Kita belum menemukan suara Yesus yang menyebabkan dia dituhankan oleh teman-teman saya Kristen. Silakan. Bukan Tuhan odong-odong. Yesus itu ya, kalau bukan Tuhan odong-odong, ngapain dia mati jadi mayat? Dia bisa berbicara kepada siapa saja, kapan saja. Dia bisa, dan semua orang banyak punya kesaksian yang mendengar suara Yesus, dimulai dari Nabi sampai Yesus mengatakan barang siapa yang mengatakan aku bertemu Mesias, aku bertemu Mesias di sini, Mesias di sana, Yesus di sana, Yesus di sini, jangan kau percaya. Itu pesan Yesus. Itu percaya, itu perkataan Yesus. Barang siapa yang berkata dia bertemu dengan Mesias ada di sini, Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Jadi bagaimana mungkin saya mau percaya? Yesus aja ada pesannya seperti itu. Sama kamu. Tuhanmu aja nggak sama dengan makhluk. Bagaimana kamu mengenal Tuhanmu? Seperti apa Tuhanmu? Oh, Tuhan itu tidak perlu dikenal wujudnya. Tuhan itu disadari ada keberadaannya. Sekarang saya tanya, Oke. Sekarang saya tanya, wujud Bapa Tuhannya Yesus itu seperti apa? Seperti kita, rupa dan gambaran manusia. Ya, betul. Oh, jadi dia punya lato-lato. Loh, kamu kan urusannya lato-lato.
Dia kalau kejebak kayak gitu, yang mana nih Tuhan kamu nih? Yang mana? Di mana diterangkan bahwa Tuhan punya lato-lato gimana? Inggrisnya arti kau mengatakan Tuhanmu itu serupa dengan kamu gitu ya kan? Berarti Tuhanmu itu tidak mengetahui belakangnya kayak mana gitu. Bagaimana Allah bisa punya anak sedangkan dia tidak punya istri? Iya betul. Di situ tidak dikatakan istri, di situ dikatakan sahib. Sahib itu teman, rekan, sahabat. Oke? Sementara Tuhan itu cuma sendiri. Tanya Yesus kalau tidak percaya. Hidup kekal itu, hidup kekal itu, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Jadi tidak ada Tuhan dua, cuma satu. Bagaimana mungkin dia punya anak? Tapi enggak. Makanya Yesus itu bukan anak Tuhan. Makanya jangan dituhankan. Gitu. Jawab itu. Nah, jawab. Ya Kristen kan Tuhannya dua. Mulai lagi mau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Dibilang lagi satu, yang mana? Yesus atau Bapak? Dengar dulu, kamu Bapak bukan manusia, Yesus manusia. Bapak tidak pernah mati, Yesus pernah mati. Aduh, gimana sih teman-teman saya? Kalau saya lebih dari kamu bisa cuma kalau mau perang-perang ngomong aja. Saya lebih dari kamu. Untuk apa? Sampai gigimu terlempar pun percuma kalau tidak ada kebenaran yang aku sampaikan percuma. Pertanyaan saya kan jelas, suara Yesus mana yang kalian dengarkan sampai kalian menuhankan Yesus? Ayo. Yesus itu bisa hadir kapan saja. Di tahun coba ajak ke sini, saya mau traktir dia kopi. Coba. Semua orang coba kau panggil di sini, saya ajak dia traktir, ku belikan baju. Satu lusin, ku belikan celana dia. Tanya sama kamu. Tuhan kamu juga kapan berbicara sama umatnya? Orang Tuhan kamu nggak pernah hadir. Banyak cerita. Tuhan saya maha melihat, Tuhan saya maha mendengar, tidak seperti Tuhan kamu. Musim dua arah aja nggak tahu. Saya tanya kamu ya. Yang mengakui Tuhanmu di dunia ini siapa? Yang mengakui Tuhan SWT itu Allah. Siapa emang? Allah Subhanahu wa taala itu diakui Yahudi, Nasrani dan juga Islam. Coba. Oh, saya tanya dulu kalau bicara Yahudi nama Tuhannya siapa? Nama Tuhannya mereka sebut Yod-Heh-Vav-Veh, yang maha hidup. Apa namanya? Allah Subhanahu wa taala. Apa arti nama Tuhanmu dan apa arti nama Tuhan Yahudi? Tuhanku adalah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Tuhannya Yahudi juga adalah Elohim yang maha tinggi, maha suci, maha tinggi. Terus arti YHWH itu apa artinya? Itu SAW gelarnya. Arti YHWH itu yang hidup, yang ada dan akan ada. Halo. Iya, arti Tuhan apa? Artinya kekal. Qadim di dalam Islam. Tuhan kami Qadim, Tuhan mereka Yod-Heh-Vav-Veh, Hasem, yang ada dan akan tetap ada, yang hidup dan akan tetap hidup. Itu Tuhan kami. Nah, sekarang Tuhanmu apa? Tuhanmu apa? Yesus itu berasal dari nama Zeus. Tuhan Allah Israel. Nama dewanya orang Romawi, Zeus. Makanya Tuhan kamu sama nggak dengan Tuhan Yahudi? Saya tanya. Iya sama lah, sama. Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu cuma satu. Tuhan kami cuma satu. Baca kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Yod-Heh-Vav-Veh, yang mereka sebut Hasem diterjemahkan dengan sebutan Allah. Ayo. Nama Tuhanmu siapa? Nama Tuhanmu apa? Ayo. Nama Tuhanmu apa? Allah itu tidak punya arti karena itu adalah nama. Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala itu adalah maha suci, maha tinggi. Sama seperti dalam kitabnya. Berarti berbeda Tuhannya. Sama seperti Tuhannya Bani Israel, maha suci, maha tinggi. Tuhannya Bani Israel itu begitu. Tuhan maha tinggi, maha suci. Itu diterangkan di dalam kitabnya mereka, Yesaya 5 nomor 16, Yesaya 57:15. Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha suci, maha tinggi, Subhanahu wa ta'ala. Itu Tuhan kami. Nah sekarang Tuhanmu
itu pertanyaan saya. maha najis, maha terkutuk, maha diludahi, maha dibunuh, maha dibangkitkan. Itu Tuhanmu. Beda dengan Tuhan kami. Kasih timer Jawab aja. pertanyaan saya. Itu beda. Ini bebek di bawah, ini bebek ini ngapain? Ngomong apa nih? Jawab dulu pertanyaan saya. Ini bebek Jawab cari dulu jantan pertanyaan ini. saya. Bebek cari jantan dia. Lagi birahi dia naik ke sini nih si bebek di Saya bawah. tolong jawab dulu. Bukan di sini tempatmu Yuni, tempatmu di Comberan. Kalau bebek itu di Comberan Yuni. Bebek itu di Comberan Yuni. Di Comberan. Bebek itu di Comberan atau kau pergi di kandang cari jantan, jangan kau ke sini. Aduh, gimana sih? Yuni, kamu sampah, kamu hewan di depan saya. Maaf ya Yuni. Kamu turun, kamu diam. Kamu diam. Lebih baik saya berteman sama ayam daripada orang munafik seperti kamu. Turun. Yuni, betina lagi horny, lagi birahi cari bebek jantan. Kalau berdebat dengan orang Kristen nggak pernah sentuh itu Bible. Wanita munafik. Kenapa jadi kayak anak-anak diskusinya? Wanita munafik kau diam. Wanita munafik kau diam. Kau turun. Nggak bisa lu berdiri di hadis lu sendiri, lu lebih baik lu pergi cuci piring sana. Tidak akan kudengarkan ocehanmu Jelek Yuni. diskusi begini. Tidak akan kudengarkan ocehanmu Yuni. Sama-sama Munafik. saling mempertahankan agamanya masing-masing. Munafik. Percuma kau mengganggu. Percuma kau mengganggu. Tidak akan kudengarkan. Bebek. Jadi kala-kala anak TK ini Bebek, aku tidak akan mendengarkanmu. Aku lebih menghargai teman-teman Kristen daripada kamu, wanita munafik. Aku lebih menghargai saudara Kristen daripada munafik kayak kau. Al-Quran hadis yang Percuma saja kau ngomong. Saya lebih menghargai Kristen daripada kamu munafik, perusak Islam dari dalam. Kau diam. Aku lebih mendengarkan Kristen daripada orang yang ngaku muslimah tapi bohong, munafik. Yang munafik yang suka konsumsi M150 dengan terong. Yang munafik itu kamu masuk ke sini bela Kristen, kenapa kamu Yuni? Apa yang dimakan orang tuamu sampai melahirkan kamu Yun? Jangan sampai kamu ini hanya tempat ayam bertelur dikasih roh. Lo yang munafik, Aduh, betina ini kasihan sekali. Sentuh Bible orang. Aduh, kalau yang Kristen masih bisa kena hidayah. Yang ini parah, ngaku muslimah tapi bohong. Yuni. Lu pergi jual agama sana, jual agama sini, jual agama Islam, lu serang Kristenan dengan Bible, lu serang dengan Al-Quran lu. Ginilah Al-Quran kami, inilah hadis kami, lu terangkan dengan mereka, inilah keimanan kami, Islam itu lebih baik daripada Bible lu. Tapi lu serang Kristen dengan Bible. Lu itu waras nggak? Hah? Lu itu udah malu-maluin Islam tau nggak? Kenapa lo diem? Yang munafik itu lo apa gue? Ada pernah bawa Bible orang? Kagak cuma. Ya sebenarnya
Seumur hidup aku barusan lihat, baru kali ini aku melihat ada monyet betina pintar bicara lu, lucu. Lu kan menunjukkan keislaman lu yang Baru kali ini aku lihat ada monyet betina bisa bicara, mahir lagi. Aduh, lucu ya. Ini kira-kira berapa ya harganya ini ya? Ya Islam lah, Juma. Gue dari tadi nggak pernah. Ini berapa ya harganya ini? Unik kali. Kayaknya bisa kusimpan di wisata saya ini. Monyetnya ini kayaknya sudah nggak dirantai dia ini kayaknya ya. Berapa banyak hinaan lu tujukan. Nggak dirantai lagi kayaknya kalau monyet kayak begini nih. Lu berapa Bisa juga pakai jilbab monyetnya. Widih, cantik kali. Lancar bahasanya ini. Sama muslim baku. Dia bukan muslim, dia munafik. Dia golongan munafik. Yang munafik itu lo, Juma. Yang tengoklah. Lu kata mau perjuangkan Islam, apa yang lu perjuangkan? Lebih baik kau cari suamimu yang lari itu. Cari suamimu yang ninggalin kamu itu. Ninggalin kamu itu suamimu karena suamimu bilang, kenapa kau tinggalin istrimu? Sama aja saya tidur dengan radio rusak, Pak. Masa kau digituin sama suamimu sendiri? Yuni. Lo menyerang pribadi gua nggak pernah serang lo. Anak-anakmu juga pada lari semua dari rumahmu. Gara-gara ini kau kayak radio rusak peninggalan Belanda. Lu katakan tidak dibanding sama sekali. Gua nggak pernah membawa Bible untuk menyerang kekristenan. Karena gua ya itu urusanmu. Terus ngapain kau harus menggunakan pakaianmu di badanku? Pertanyaan itu gue. Urusanmu, bukan urusanku. Emang lu siapa? Dengan menjual agama Islam. Emang lu siapa? Emang lu siapa? Islam sama Islam jadi berantem. Dia orang gila ini, Bu. Dia orang gila, orang nggak waras. Kak Yun. Orang nggak waras. Orang nggak waras ini orang gila. Maklumi aja lah. Begitu Juma. Orang gila tuh. Lagi horny dia nih, lagi horny. Saya yakin sekali dia lagi birahi ini. Dia tidak pernah lagi birahi dia. Al-Quran hadis dia lagi birahi dia, lagi birahi tuh. Dia nggak dapat terong, jadinya dia kesini. Bible. Sama ibu. Seperti Juma yang katanya suka dipalsukan. Tuh. Namanya. Nah, tengoklah. Datang anaknya. Datang anaknya. Gue Yuni Indriani ya di Cilegon, lo kalau boleh cari gue di mana juga ya. Gue nggak kayak lo, nama Nur Alim tukar-tukar. Keren orang Kristen dia, Bu. Terus Kristenan. Kamu nggak tahu, kamu nggak tahu para sahabat itu. Kamu nggak tahu sahabat-sahabat Rasulullah itu punya nama, punya gelar semua. Kamu tahu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya gelar bilang semua. Bilang sama si Erik ya. Woi, aku bilang sama Pak Erik ya. Woi, Al-Quran gua begini, nggak seperti yang kalian pikirkan. Beginilah Nabi Muhammad kenapa gila, ini orang gila. Bukan diserang Bible lu kayak begini. Orang gila, Yuni gila sama anaknya hasil muta muncul. Lo itu yang munafik gua apa lo? Lo udah gak percaya Bible. Islam lo. Woi Nur Alim. Lurus wow. Usaha orang kau bilang usaha kau. Memang apa homreng homo? Kau tuh yang jual kamu masih ingat kau diperkosa sama kau bilang punya warga setempat. Nabi Isa sudah punya sampai detik ini lo Bismillahirrahmanirrahim. Dia malah ngaji. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Uang orang uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutsla alaikum ghayra maling kok. Wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid.
Ya ayyuhalladzina amanu la dia apa? Dia jualan ayat-ayat Allah loh. Ya, mulai Bang Juma ya diskusi. Ya, mulai. Silakan. Turunkan dulu orang-orang munafik ini. Dan siapa yang munafik? Walal qalaida wala aminal baital haram. Kalau dia orang beriman, dia orang Islam, pasti dia akan tenang mendengarkan bacaan Al-Quran. Yang Kristen aja tenang. Turun dulu. Gimana bisa tenang? Lagi. Yang Kristen aja tenang mendengarkan bacaan Al-Quran. Ini yang melantunkan ayat Allah itu.